Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Silakan kajian kitab Al-Hikam nomor 286. Bismillahirrahmanirrahim. In kanat ainul qalbi tanzuru anna allaha wahidun fi minnatihi fasyari'atu taqtadi annahu la budda min syukri khaliqatih. Jika mata hati memandang bahwa Allah itu tunggal dalam segala pemberian karunia-Nya, maka syariat menyuruh harus berterima kasih atau syukur pula kepada sesama makhluk. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anishkur li wali walidayk. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ayah bundamu. Surat Luqman ayat 14. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man la yashkiru al-qalila la yashkuri al-kathira. Wa man la yashkiru an-nasa la yashkirullah. La yashkurillah. Siapa yang tidak mensyukuri pemberian yang sedikit, maka tidak akan dapat mensyukuri yang banyak. Demikian pula siapa yang tidak syukur atau berterima kasih kepada sesama manusia, maka berarti tidak bersyukur kepada Allah. Jika hati ini sudah bulat, yakin bahwa hanya Allah yang memiliki segala karunia, dan hanya Allah yang membagikan apapun bentuk karunia, maka kalau hakikatnya kita yakin itu, maka syariatnya kita harus berterima kasih kepada yang jadi jalan karunia dari Allah. Ini penting. Jadi tambahan karunia itu diberikan kepada ahli syukur, bukan ahli ingin. Kita sering sibuk dengan keinginan dan melupakan syukur. Padahal Allah menjanjikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, Allah janji tambah nikmat. Kufur nikmat, azab yang pedih yang didapat. Jadi harusnya kesibukan kita itu adalah bersyukur. Ada yang langsung dari Allah seperti pengelolaan tubuh ini. Tapi ada juga yang lewat makhluk. Sebagaimana kita jadi manusia ciptaan Allah, tapi lewat ibu bapak. Makanya orang yang paling berbakti kepada ibu bapak dengan ikhlas, dia akan diberi golongan ahli syukur. Syukur ke Allah dan kepada orang tua, itu bagian daripada syukur kepada Allah. Tidak usah heran anak-anak yang paling berbakti kepada orang tuanya, hidupnya paling banyak diselimuti karunia. Anak yang kurang berbakti, kurang syukur. Anak yang tidak berbakti, anak yang tidak syukur. Itu nikmat penciptaan. Ada juga nikmat hidayah. Nikmat hidayah itu lewat
guru, lewat ulama. Siapapun yang tahu terima kasih kepada ulama, kepada guru, yang jadi jalan dia dapat ilmu mengenal Allah, ilmu patuh ke Allah, nah itu akan nambah. Sebetulnya ya, di antara syukur kepada ilmu adalah berterima kasih kepada yang jadi jalan sampainya ilmu. Dan syukur kepada ilmu adalah mengamalkan ilmunya. Barang siapa yang ingin ilmunya nambah terus, pegang itu, yakin hidayah dari Allah, berterima kasih kepada yang jadi jalan ilmu tersebut, dan praktekkan ilmu tersebut. Ini syukur. Allah akan nambah ilmunya. Jangan risau, nanti ada jalannya. Ilmu itu akan ditambah oleh Allah kalau Allah melihat kita mengamalkan ilmu. Tapi kalau ilmunya nambah, amal tidak nambah, jangan heran. Dia bisa hina karena ilmu itu. Kamu tahu Quran gak mengamalkan. Kamu haji tapi jarang ke masjid. Orang dilihat kekurangan keburukan, jadi kita hina gara-gara ilmu karena gak tahu mengamalkan. Makanya hati-hati hadirin. Kufur nikmat di antara cirinya adalah tidak tahu terima kasih kepada manusia. Barang siapa yang tidak mensyukuri yazkurin qalila, sedikit yang sedikit, la yazkuril katsir, dia tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang besar. Wa man lam yazkurin nas, barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, la yazkurillah, dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi orang yang tidak tahu terima kasih kepada manusia itu adalah orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Makanya sebetulnya hidup ini lebih simpel. Kalau kita tahu banyak syukur, Allah akan nambah. Ingin tidak jadi jaminan Allah memberi. Syukur jadi jaminan Allah menambah. Banyak keinginan yang bisa membuat kita tidak bersyukur, malah jadi petaka. Banyak keinginan tapi membuat kita jadi ahli syukur. Nah, yang membuat diberinya itu adalah syukurnya, bukan inginnya. Harusnya keinginan kita itu mengantarkan kita jadi ahli syukur, karena terbukanya karunia bukan karena ingin tapi karena syukur. Hati-hati, kalau kita dapat sesuatu, kita harus tahu yang menggerakkan orang itu adalah Allah. Tidak boleh hanya sampai ke makhluknya, tapi harus yakin ini yang menggerakkan adalah Allah. Bentuk apapun karunia. Makanya berterima kasih itu adalah bagian daripada syukur. Barang siapa yang tidak mensyukuri pemberian yang sedikit, tidak akan bisa mensyukuri pemberian yang banyak. Dan barang siapa yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia, la yashkurillah, maka dia berarti tidak bersyukur kepada Allah. Ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, selesai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, dalam ikhtiar kita bersyukur atau berterima kasih kepada seseorang, baik kepada guru ataupun kepada apa, kita sering terjadi sikap berlebihan. Apa batasannya ketika kita dirasa berlebihan, baik bersyukur kepada Allah maupun bersyukur kepada orang lain yang telah berbuat baik kepada kita? Jadi apapun yang berlebihan tidak baik. Allah tidak suka, karena Allah menyukai ausatuha, yang proporsional. Berlebihan itu tidak adil. Yang adil itu adalah proporsional. Kurang juga zolim, berlebihan juga zolim.
Semua berlebihan disebabkan karena nafsu. Makan berlebihan karena nafsu. Orang berbuat zina karena nafsu. Benar? Orang marah jadi zalim karena nafsu. Maka di dalam memuliakan guru, berterima kasih juga nafsu. Nafsu itu beda dengan yang Allah suka. Contoh, mau sedekah. Mana yang disukai nafsu? 2.000, 200.000, pasti 2.000. Tapi ada juga yang sedekahnya jadi berlebihan sampai mengabaikan yang wajib, mencukupi keluarga. Pasti ada nafsu di sana. Ada yang amalan sunnahnya luar biasa, wirid, sholawat banyak, tapi sholatnya tidak, itu nafsu. Kalau orang nafsu itu lebih suka mengamalkan yang sunnah-sunnah tapi tidak melakukan yang wajib. Ada yang saumnya saum mutih, tapi dia tidak melakukan sholat atau saum yang diperintahkan, itu sudah pasti nafsu. Sama memuliakan guru juga, kalau pakai nafsu pasti berlebihan, pasti ada sesuatu, bukan karena Allah tapi pengen disukai guru, pengen disayangi guru, pengen diperlakukan spesial oleh guru. Jadi sudah bukan karena Allah, itu nafsu. Proporsional saja. Memuliakan guru berlebihan, kalau gurunya belum matang, itu namanya menjerumuskan gurunya. Karena guru yang masih belum matang akan membuat dirinya tidak bisa mengenal dirinya proporsional. Merasa suci, merasa mulia, merasa soleh, merasa zuhud, merasa waro. Kan merasa itu belum tentu benar. Gini, kalau Allah suka kepada seorang hamba, tolong dicamkan. Maka Allah itu membuka ke hati hamba itu kekurangannya. Jadi boro-boro merasa soleh tapi merasa salah. Boro-boro merasa zuhud tapi merasa serakah. Jadi kalau Allah suka ke seorang hamba, hati hamba itu dibukakan kekurangan-kekurangan. Jadi sibuk sekali dengan kekurangan dirinya. Saat yang sama ke khalayak dibuka kelebihannya. Tapi bagi orang yang tidak disukai Allah, ditutup tuh kemampuan melihat dirinya. Yang terjadi sebaliknya, merasa diri mulia, soleh, soleha, benar, berjasa, sibuk aja. Jadi dia tertipu oleh prasangkanya. Ke orang lain dibuka kekurangannya. Nah, siapa yang memuliakannya? Biasanya yang nafsunya sama, yang sama-sama terkecoh. Makanya jadi ustadz terkecoh, umatnya juga terkecoh, teman-temannya terkecoh. Bahaya. Oleh kejernihan berpikir, kejernihan hati biasanya nampak. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, dalam menuntut ilmu itu batasan berlebihannya gimana ya? Jadi misalkan ada keinginan terus-menerus untuk mencari ilmu gitu, termasuk ilmu syariah atau ilmu dunia di dalamnya, karena mencontohnya itu melihat ke para ulama atau kepada ulama-ulama terdahulu gitu. Jadi mungkin untuk batasan seseorang zaman sekarang ini itu berlebihan, tapi menurut pandangan Allah itu berlebihannya seperti apa sih dalam menuntut ilmu gitu? Sesuatu yang berlebihan itu yang mengabaikan kewajiban. Sholat berlebihan sehingga tidak tidur, tubuh punya hak. Saum berlebihan sehingga tidak memenuhi hak tubuh, tubuh ini punya hak, keluarga punya hak, ya. Makanya jadi orang Islam menengah saja, proporsional. Tidak ada yang harus segala maksimal tapi meninggalkan kewajiban.
Ada mendekat ke Allah mah bukan dengan hebatnya ilmu, tapi yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat hati dan amal. Sekarang mati-matian belajar tapi hati tidak bersih, amal terlewat. Terus buat apa ilmu? Ilmu itu didesain untuk membersihkan hati dan jadi amal. Dan tidak nyaman. Orang yang berlebihan itu tidak pernah nyaman. Karena justru yang menengah itulah yang dibuat nyaman oleh Allah. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, adil itu lebih dekat kepada takwa. Segala yang berlebihan pasti menimbulkan masalah, pasti itu. Olahraga berlebihan rusak, tidur berlebihan rusak, yang syahwatnya berlebihan rusak. Proporsional sajalah Islam itu. Ausatuha. Ya, pertanyaan selanjutnya. Ya. Akhwat dan adik ya. Akhwat dulu tuh, Dek. Diacungkan tangannya supaya bisa diketahui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu supaya ilmu kita berkah adalah dengan memuliakan atau berterima kasih kepada jalannya ilmu tersebut. Saat ini kan di pesantren banyak sekali ustadz atau ulama atau guru kita yang mengajarkan kami seperti itu. Bagaimana cara yang baik atau benar untuk berterima kasih kepada para ustadz atau ulama tersebut? Ya, berterima kasih ya. Terima kasih atau ada bentuk-bentuk lain? Ada bentuk lainnya, mendoakan, membahagiakan. Karena kesadaran ini jadi jalan, membuat kita senang mengingat kebaikan, mendoakan, itu kembali ke kita. Mendoakan orang tanpa diketahui oleh yang didoakannya, saat yang sama kita pun dapat. Ini analogi ya. Mas, saya pinjam motornya. Mau kemana? Anak saya perlu diantar ke puskesmas. Oh, silahkan. Tidak bilang, tidak apa, baru dikembalikan sehari kemudian. Itu pun bensin habis, motor kotor, bahkan rantai putus, jok hilang, spion copot, ban kempes. Kira-kira diberi pinjaman lagi enggak? Bandingkan dengan yang satu ini. Saya pinjam motornya, pada zuhur sudah kembali, bersih motor, dicuci. Bensin jadi penuh. Ternyata mesinnya di-tune up, diservis dulu. Bersih, full tank, tune up. Apa yang saudara mau katakan? Saya tahu. Jangan suka ragu-ragu. Kalau mau pinjam, makin sering makin baik. Begitulah syariatnya, ya. Makanya yang paling gampang mendatangkan sesuatu diantaranya adalah tahu terima kasih. Percayalah, berkorban untuk berterima kasih itu kembali ke kita sendiri. Suka nebeng naik motor, tapi cuma nebeng saja. Enak tuh lama-lama yang ngebonceng tuh. Shock breaker jadi aus, ban jadi gundul, bensin jadi boros. Tapi saya nggak bisa bayar, tahan saum beberapa hari supaya bisa ngumpulin uang untuk beli bensin sekali-kali full tank. Sewaktu-waktu pulang antar cuci motornya sampai bersih. Kalau bisa dipijet tuh yang suka ngebonceng. Itu naik lagi izahnya. Kalau kita cuma jadi beban, kita nggak akan pernah terhormat.
Balas budi itu etika yang sangat penting. Kalau hidup hanya jadi beban, nggak ada izahnya. Balas dengan pengorbanan apapun lillahi ta'ala, nanti Allah angkat derajatnya. Menantu tidak dilarang tinggal di mertua. Tapi kalau kita tinggal di mertua, udah anaknya dinikahin, listrik dibayarin mertua, beras, air, itu nggak ada wibawa tuh menantu itu. Tapi gaji saya belum banyak, beresin, bantu, nyapu, ngepel, apapun yang bisa membuat kita bisa impas. Insya Allah ada izahnya, walaupun tidak bisa nyumbang uang. Jangan biasakan menikmati jadi beban, itu kufur nikmat. Kehormatan kita akan diambil oleh Allah. Sama, rajin itikaf di sini karena kontrakan nggak kebayar. Itikaf, nggak ada apa-apa yang dilakukan di masjid selain tidur, ngotorin masjid. Saya tidak bisa bayar, saya belum punya uang buat kontrakan. Kerja, bersihin masjid, gosek tok WC-nya, rapi-rapi. Itu beda tuh kehormatannya, benar? Itu syukur. Syukur sudah tinggal di masjid, membantu, lakukan yang terbaik. Jangan jadi beban. Jadi istri, di rumahnya leha-leha, semua dijamin oleh suami, enggak ada wibawa. Apalagi jadi suami, dijamin oleh istri. Suami leha-leho, enggak ada izahnya. Siapapun yang jadi beban, tidak akan ada kehormatan. Jadi aparat dengan seragam segitu hebat, pangkat, segala macam, tapi dia kerjanya begini, enggak ada wibawa. Siapapun yang minta-minta jadi beban bagi orang lain, enggak pernah punya kemuliaan. Lebih baik lapar daripada minta-minta. Beneran. Dan Allah tahu kita tidak punya makanan. Nanti Allah datangkan tanpa harus kehilangan kehormatan kita. Nah, dengan kemaruk, apalagi sudah punya, masih ingin yang lain. Dengar ya, orang yang senang dengan apa yang di tangan orang lain, nah itu tidak akan pernah punya izah. Kalau orang suka dengan apa yang ada di tangan orang lain, perilakunya susah ikhlas. Kita baik, tapi baiknya itu supaya dapat sesuatu. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Silakan terakhir. Ya. Tolong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, seperti yang telah sampaikan bahwa setiap karunia atau kebaikan itu datangnya dari Allah dan Allah yang menggerakkan. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan seseorang itu melakukan kejahatan, misalkan yang mencuri? Nah, itu yang menggerakkan itu nafsu jahatnya atau bagaimana? Allah tahu setiap niat. Dia mencuri terjadi dengan izin Allah karena dia memilih mau mencuri. Dan dia akan dapat dosanya, dapat balasan. Yang dicuri ditetapkan Allah, siapa yang bakal hilang, dan tergantung reaksinya. Alhamdulillah, izin Allah, saya bersyukur saudara dapat pahala. Apa tadi? Yarhamukallah yahdikumullah yusibalakum. Itu saudara balas lagi. Nikmat hadirin bersin kalau sekali ya. Jadi tidak ada yang terjadi illa biiznillah. Ini pertemuan ini izin Allah. Saya ceramah izin Allah. Tapi apakah Allah ridho? Belum tentu. Allah tahu niat saya. Allah tahu pikiran saya. Allah tahu apa yang saya ucapkan.
Kalau niat saya ria, ingin kelihatan soleh, ingin kelihatan ulama, ingin kelihatan lebih dari yang lain, ngomong bagus supaya kelihatan makrifat, omongannya benar, bisa jadi, tapi saya belum tentu diridhoi Allah. Karena Allah yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Perkataan ini sepertinya bagus, tapi niat belum tentu bagus. Jadi ada yang perkataan bagus itu dosa. Ada yang ngajinya merdu, bagus sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tergetar. Allah belum tentu suka. Karena Allah tahu mulutnya menyebut asma Allah, hatinya ingat orang, merdu nih suara saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, orang kagum. Allah belum tentu kagum. Mulutnya menyebut Allah Maha Besar, tapi yang dipikirnya dirinya yang besar. Gak bisa dibohongin tuh. Makanya harus hati-hati dua hal, hati dan amal. Ini ngomong kayak gini aja, bisa jadi hati saya ini merasa nih, saya nih udah tahu ilmu hati, gitu. Wah kalau gitu mending diam. Kalau ngomong jadi dosa, diam. Tapi kalau ngomong jadi manfaat, ngomong. Secukupnya. Bingung mending soleh, mending enggak, mending soleh. Enggak rumit, yang rumit itu kalau banyak ngarep-ngarep dari makhluk. Pokoknya kalau kita sudah ngarep-ngarep dari manusia, rasakan perihnya hati. Kenapa perih? Karena Allah tidak suka. Dibuat saja hatinya galau, menderita. Itu kalau kita berharap dari makhluk. Berharap dilihat, dipuji, dihargai, dibalas budii, dikagumi. Pokoknya kalau di-nya ke makhluk, nyesek. Tapi kalau di-nya ke Allah, bahagia. Ke makhluk itu memberi, menghargai, menghormati, menyayangi. Terima kasih hadirin. Sudah hampir waktunya buka. Kalau ada yang nanya gini, bagus nggak? Berapa jam lagi sih? Berapa menit lagi? Kira-kira dia betah atau tidak betah? Tidak betah. Makin panjang makin bagus, pahalanya makin banyak. Nanya enggak nanya, waktunya sama aja. Kalau berapa menit lagi jadi cepat misalkan, enggak kan? Terima kasih kawan-kawan, semoga ada manfaatnya. Cukup ya? Genap ganjil barusan. Tuh 2, 3, 4 ya. Satu lagi supaya ganjil. Kalau enggak ada saya yang nanya. Bapak mau nanya? Ya silakan Pak. Allah tuh suka kepada yang ganjil. Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama nggak jumpa dengan Agim. Nama saya Ikhwan. Ikhwan Antapani. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah. Pak Ikhwan. Ya. Dari Antapani ya? Iya, saya sudah ada 3 tahun baru kesini lagi. Udah 3 tahun kan nggak kesini Pak? Iya. Alhamdulillah. Rindu. Suasana sudah berbeda Indonesia ini. Jadi saya rindu lagi kesini. Terus terang Agim tadi judulnya sesuai juga kedatangan saya. Karena ada tadi kehendak dari Allah, ya sesuatu yang di luar dugaan atau pikiran rasional kita, kok bisa ya? Tapi karena orang yang memintanya, ya Allah memberikan. Kemudian ada orang yang meminta untuk kepada siapa saya mau memberikan. Bertemu dengan hamba yang meminta kepada Allah, berikanlah sesuatu ya Allah yang di luar dugaan saya. Nah bagaimana dalam ikhtiar ini sudah dicapai, lalu selalu ada saja liku-likunya yang menjadi
penghalang untuk mencapainya itu. Datangnya mudah, tetapi menyelesaikannya mohon petunjuk. Terima kasih. Sebentar, saya belum begitu paham ini. Jadi yang mana nih yang minta, yang ngasih? Karunia. Tadi Karunia judulnya Allah. karunia Allah. Ya. Di mata orang normal, mana mungkin Ikhwan itu diberi orang sesuatu. Ya. Ya. Kok bisa? Gitu. Atau kok nggak ke saya ya begitu katanya mungkin. Nah, saya sudah berusaha. Sedangkan orang yang memberi itu juga sudah lama berusaha untuk mencari kepada siapa? Ikhwan yang mana? Ternyata Ikhwan yang di Bandung Antapani. Pertanyaan saya, ada banyak orang di luar saya. Kok bisa? Nah, persoalannya juga muncul menyelesaikan yang itunya. Yang Menyelesaikan yang mana? Menyelesaikan karunia itu untuk bisa saya terima, untuk diserahkan kepada orang yang berhak. Karena ini amanah. Nanti akan saya bicarakan dengan Abu. Terima kasih. Ya. Cuma maksud saya untuk saya bisa ini sabar dalam cobaan itu, menyelesaikan itu. Baik. Terima kasih. Kalau bingung istiqoroh. Apa kan bingung ya? Bingung bukan? Sebenarnya bukan bingung. Jadi saya yang bingung. Lagi, Pak. ya, bukan bingung. Saya lagi mencari bagaimana sehingga dimudahkan Allah menyelesaikan urusan itu. Ya, harus minta tolong ke Allah. Iya, gitu. itu pun yang saya lakukan. Terima kasih. Kuncinya adalah tobat. Jadi banyak yang ingin pertolongan Allah tapi suka lupa gerbang pertama yaitu tobat. Biasanya pertanyaannya begini, dosa saya apa? Nah ini ciri-ciri tertutup untuk melihat dosa dirinya. Harus minta kepada Allah supaya bisa tobat. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Pokoknya kalau kita bingung gelap tobat aja. Karena penghalang jalan terlihat itu kotor. Seperti naik mobil gelisah, bingung karena kaca kotor. Mana yang harus dilakukan? Sibuk memikirkan jalan, sibuk membersihkan kaca. Kalau kaca bersih mah kelihatan tuh jalan. Jadi ittaqi firasatal mu'min wa innahu yanzuru binurillah. Waspada, hati-hatilah terhadap firasatnya orang yang beriman karena dia melihat dengan nur Allah, cahaya Allah. Karena hatinya bersih jadi dia bisa melihat banyak hal. Jadi kalau ada yang nyuruh tobat jangan tersinggung ya, karena Allah memerintahkan kita tobat. Bingung, galau, sedih, sakit hati, kacau pikiran, tobat. 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 Karena ada kepedihan yang tidak bisa, ada dosa yang tidak bisa ditebus kecuali dengan kepedihan. Nah, supaya cepat hilang pedihnya, banyak tobatnya. Hilang bingungnya, banyak tobatnya. Gitu, Pak. Kalau kita susah mengeluarkan air mata tobat, nah itu masalah. Harus minta supaya bisa tobat. Karena pasti punya dosa. Ngomong-ngomong ini para jamaah ini punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Kalau diibaratkan api, dosa itu seperti cempor atau obor. Obor atau api unggun. Dosanya kalau seperti api unggun atau kebakaran rumah. Kebakaran rumah atau kebakaran hutan. Nah gitulah. Kalau istighfarnya sedikit itu ibaratnya ya seperti sendok kecil. Sedekah 1.000, 2.000 kalau diibaratkan air memadamkan kebakaran seperti ember besar, tangki atau sendok kecil. Ya sudahlah, sudah tahu sendiri ya. Makanya aneh. Ini jamaah tarawih itu 2.000 yang hadir rata-rata setiap hari.
infak yang terkumpul 6 juta. Berarti rata-rata 3.000. Lumayan lah, 1.000 lebih tinggi dari PC umum ya. Oh jangan nyindir, nggak nyindir, fakta. Tapi ada jamaahnya juga rata-rata santri beasiswa ya. Mungkin lebih kuat di doanya. Ya nggak apa-apa. Kalau nyumbang 1.000 besar atau kecil? Tergantung jumlah yang dia miliki. Dia punya 1.100, disedekahkan 1.000. Berapa persen dari hartanya tuh? 1.000 itu kecil bagi orang yang di sakunya ada 1 juta. 1.000 itu besar bagi orang yang uangnya cuma 1.000-1.000-nya. Makanya jangan meremehkan yang tadi 3.000 itu ya. Karena siapa tahu dia cuma punya 2.000. Wah, jadi punya 1.000 lagi punya temannya. Boleh jadi sedekah 3.000 lebih besar daripada orang yang punya uang 3.000. Dia pinjam dulu. Saya pinjam buat sedekah ya 3.000. Insya Allah besok saya kerja, saya bayar. Hadirin, sakit. Rasulullah juga pernah ada yang minta tolong pinjam atas nama saya, begitu. Jadi kesimpulan tidak boleh meremehkan 3.000-an ya. Wah saudara senang, senang tuh buat yang nggak punya uang. Kalau di sakunya ada 200.000 tetap keluar. Saya kan istiqomah. Saya dari SMP 3.000, SMA 3.000. Itu istiqomah bukan deh. Saya tuh tetap. Dulu saya TK 1.000, SD 1.000. Sekarang saya sudah profesor tetap 1.000. Itu mah mengecil. Dulu bekal 2.000, dia sedekah 1.000, 50%. Bekal 10.000, dia sedekah 1.000, cuman 10%. Sekarang penghasilan 2 juta, 5 juta, 10 juta, sedekah 1.000. Bukan istiqomah. Melit. Semakin pelit. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan sekian. Ya mudah-mudahan ada hikmahnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, berkahi majelis ini. Berkahi siapapun yang menyimak dimanapun ya Rabb. Jadikan pertemuan ini membuat Engkau ridho kepada kami. Jadikan majelis ini penuh dengan ampunan-Mu ya Allah. Ampuni sebanyak apapun, sekelam apapun, sekotor apapun, sehina apapun dosa yang kami lakukan. Allahumma ja'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahhirin, waj'alna min ibadikas sholihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak subhanak inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuh wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, taqabbal minna siyamana wa taqabbal minna qiyamana, taqabbal minna salatana, taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat.
Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Barang siapa yang mendoakan kaum muslimin wal muslimat, maka satu orang yang didoakan satu kebaikan. Maka ketika kita berdoa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat, ampuni kaum mukminin, kaum mukminat, muslimin, muslimat yang hidup maupun yang sudah mati, setiap jumlah orang itu satu kebaikan bagi kita per orang. Hadisnya dihasankan oleh Al-Albani. Jadi makin banyak mendoakan, kita akan dapat limpahan pahala dari jumlah mukminin, mukminat, muslimin, muslimat yang hidup maupun yang wafat. Masya Allah, Masya Allah. Lakukan hadirin. Saya pernah jumpa tambahan ini dengan seorang ulama yang sambil jalan itu terus doanya Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat, ampuni kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat yang hidup maupun yang wafat. Nah, jumlah seluruhnya pahalanya untuk yang mendoakan. Kita entah berapa miliar kebaikan yang dilakukan dengan doa itu. Saya jadi mengerti kenapa beliau terus mendoakan orang lain. Yang hidup saja sekarang 1,5 miliar, belum yang sudah wafat. Tidak pernah rugi mendoakan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjutkan dengan aktivitas ibadah lainnya ya.